Oke, Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Andri Tatum. Saya bertemu sebuah kasus di dalam grup saya. Jadi saya punya grup ya. Grup ini fungsinya untuk para megaper sebenarnya. Jadi orang-orang yang ada rasa berani, ada ingin apa? Ada keinginan dalam hatinya, dalam dirinya itu untuk memperbaiki unit-unit AC, kulkas, mesin cuci atau apapun itu yang di rumahnya dengan modal 0 rupiah, modalnya yang sederhana gitu. Jadi kita kan sebagian besar orang-orang itu malas mengerjakan AC di rumahnya atau mesin cuci di rumahnya atau kipas angin di rumahnya. Kalau misalnya rusak itu malas. Karena ya beranggapan bahwa ya udahlah mungkin saya nggak bisa memperbaikinya, mending saya jual ke tukang rongsok, mending saya buang, mending saya kasih ke saudara, mending saya beli baru lagi, atau mungkin saya manggil ke pusat senternya, ke call centernya. Kebanyakan orang kan berpikir seperti itu. Dan di sini saya akan membantu teman-teman untuk menyelesaikannya step by step. Jadi teman-teman cukup ada rasa ingin aja gitulah. Saya ingin memperbaiki ya. Nanti saya tuntun. Jadi saya arahkan teman-teman agar bisa memperbaiki unit yang rusak sendiri di rumah. Gitu. Jadi nggak perlu teman-teman beranggapan bahwa harus dijual atau manggil ke pusat atau beli yang baru, nggak usah. Yang akan saya bahas di sini adalah AC Daikin yang mati hidup sendiri. Jadi di grup saya dibahas ada AC Daikin yang keluhannya mati hidup sendiri. Saya akan berikan gambarannya atau arahnya atau apapun yang teman-teman bisa lakukan. Ibaratnya tuh langkah pertama yang bisa teman-teman lakukan dan biasanya berhasil. Kemungkinan besar berhasil karena saya udah mengalaminya, udah saya praktekin, alhamdulillah nggak ada masalah. Silakan dipelajari video ini pelan-pelan. Kuncinya adalah teliti dan tenang, oke? Teman-teman harus tenang, harus teliti, nggak bisa buru-buru. Kalau teman buru-buru nanti yang terjadi adalah unitnya malah tambah rusak. Tenang, teliti, jangan buru-buru. Saya yakin kalau teman-teman tenang, teliti, nggak buru-buru, teman-teman bisa mengerjakan ini dengan sangat bagus, dengan sangat sempurna. Saya doakan agar teman-teman dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilunasi segala utang-utangnya. Baik, saya kiri. Oh iya, jangan lupa teman-teman untuk like dan subscribe-nya. Nyalakan juga loncengnya, jadi teman-teman tahu ilmu apa yang saya share setiap harinya. Semoga bermanfaat. Saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12. Oke. Langsung ya teman-teman ya. Saya saya bertemu dengan sebuah kasus teman-teman ya. Kasusnya seperti ini, AC Daikin. Selamat sore. Sore Pak. Izin bertanya, AC Daikin mati hidup sendiri, kira-kira solusinya bagaimana? Saya sudah jawab via voice note di sini, tapi saya akan bantu jelaskan kepada teman-teman tentang AC Daikin yang mati hidup sendiri. Pertama yang teman-teman harus lakukan adalah Bismillah dulu, berdoa dulu. Ini masih AC ini sederhana sekali teman-teman. Karena kita tahu sendiri AC Daikin itu AC yang jarang rusak, AC kelas dunia, AC merek bagus itu, jarang rusak dibandingkan dengan AC merek lain. Ini AC yang paling kuat, AC yang paling recommended, harganya juga paling mahal. Saya akan berikan cara share ilmu bagaimana caranya menghadapi kasus ini. Yang pertama teman-teman buka dulu. Oh iya ini dulu. Ini teman-teman. Apa ini Mas Andre? Ini colokan. Ini colokan teman-teman. Colokannya dicabut dulu ya. Teman-teman colokannya dicabut dulu. Oke. Setelah dicabut teman-teman lari ke indoor. Ini saya gambar animasinya indoor Panasonic ini. Apa Samsung ini. Teman-teman buka cover indoornya. Oke. Setelah buka cover indoor, teman-teman lepas soket-soket yang ada di dalam sini.
Semuanya ya teman-teman, jangan satu pun tersisa. Saya takut Mas Andre kalau nanti pada saat masang kembali takut salah. Di foto, kuncinya di foto, teman-teman foto, cekrek 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 sebelum bongkar tuh di foto, cekrek 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 di foto. Dan asal teman-teman tahu kalau untuk soket AC itu dari soket A, B, C, D, E, F, G, H, I, J itu kagak ada yang kembar. Nggak ada yang kembar teman-teman. Teman-teman gak usah takut. Kalau teman-teman kurang yakin silahkan dicek. Soketnya nggak ada yang kembar. Berbeda sama soket motor. Kalau soket motor ada yang kembar. Kalau soket ini jarang. Nggak ada yang kembar kalau soket ini. Soket AC nggak ada yang kembar. Jadi teman-teman gak usah ragu. Tapi kalau mau safety-nya, mau lebih amannya, tinggal di foto lagi. Tinggal di foto aja. Jadi teman-teman tahu. Yang penting di hati teman-teman tuh ada rasa ingin belajar, rasa ingin tahu. Ada jiwa megaper. Gimana ngejelasin tentang megaper? Megaper itu adalah orang yang nyalinya besar, kepengen memperbaiki sesuatu, tapi ya ada dasarnya ya. Jangan asal bongkar-bongkar. Dan saya di sini memberikan dasarnya kepada teman-teman, memberikan alurnya, caranya. Yang minim resiko tapi wow hasilnya. Oke, setelah dilepas soketnya sama teman-teman, soketnya dilepas semua ya. Kemudian tunggu 1 jam, paling lama 3 jam. Saran saya 3 jam, lebih bagus 3 jam. Setelah 3 jam, nanti jam keempat teman-teman pasang lagi soketnya, oke. Pasang lagi soketnya, kemudian silahkan dinyalakan kembali. Silahkan dinyalakan kembali. Kemudian kalau misalnya teman-teman punya ini nih, saya nggak pakai colokan Mas Andre, saya pakainya kayak gini soket. Turunin dulu soketnya, soket MCB. Kalau teman-teman nggak punya soket, nggak punya colokan, dia ada juga saya yang langsung kan ya. Nah, pakai MCB, turunin dulu MCB-nya. MCB-nya turunin, kemudian dilepas selama 3 jam. Nanti jam keempat baru dinaikin lagi MCB-nya. Habis itu setelah MCB-nya diturunin, sudah saya lakukan dari apa yang sudah Mas Andri lakukan udah saya lakukan Mas Andri, tapi tetap saja masih seperti itu. Gimana solusinya Mas Andri? Oke. Langsung lari ke step yang berbayar. Jadi ini teman-teman keluar duit dikit lah. 1.000 perak ya. Buat 1.000 perakan lah. Setelah teman-teman bongkar, teman-teman cari tombol yang kalau kita nyalain AC kan ada dua versi ya. Cara nyalain AC kan 2 versi ya teman-teman ya. Satu nyalain pakai remote, satu nyalain pakai tombol. Paham ya? Kayak TV aja, TV kan bisa dinyalakan dengan 2 versi TV. Nyalain pakai remote bisa, nyalain pakai tombol bisa. Nah, sekarang teman-teman cari cara gimana? Cari tombol di dalam AC yang berfungsi untuk mematikan dan menghidupkan AC. Biasanya di sini, teman-teman. Biasanya di sini. Oke. Di sini atau yang kedua di sini. Nempel di apa namanya ini? Nempel di lampu sensor. Kalau ini kan animasi aja ya. Ini contohnya seperti ini. Ini contohnya seperti ini teman-teman. Tombolnya seperti ini. Kalau misalnya teman-teman bingung, tinggal teman-teman kalau nyalain ini kan pakai tombol. Nah, tombol ini teman-teman lepas. Dilepas pakai solder. Oke. Nih contohnya nih teman-teman, kelihatan nggak nih? Saya zoom. Tombol ini dilepas pakai solder. Saya nggak punya solder Mas Andre. Punya tang? Punya. Hancurin pakai tang. Dihancurkan. Hancurkan teman-teman. Oh nanti rusak kagak. Dihancurin teman-teman ya. Lalu lakukan hal yang tadi yaitu
cabut selama 3 jam, kemudian dinyalakan lagi. Tapi kalau teman-teman mau beli tombolnya nih, saya berikan daftar harganya ya. Ini nggak nyampe 1.000 malah teman-teman. Cuma 350 perak no. Ini bisa, nih contohnya seperti ini, sama aja kok tombol TV. Nih tombolnya seperti ini teman-teman. Cuma 350 perak. Ya 1.000 perak lah teman-teman. Nanti tinggal disolder sama teman-teman. Saya nggak punya soldernya Mas Andre. Kalau nggak punya soldernya, teman-teman harus mencari cara gimana agar bisa menyolder ini. Caranya gimana teman-teman lah. Cabut modulnya, bawa ke tukang TV. Mas tolong solderin. Kasih tukang TV-nya 5.000 perak. Nah, nanti tombolnya sudah nempel. Jadi kita ininya jalan gitu teman-teman. Jangan serba ketakutan, nggak bisa. Simpel kan teman-teman ya, nggak bisa nyuci AC bawa ke tukang steam, nggak bisa nyolder bawa ke tukang TV. Yang penting kita ada kemauan, pasti ada jalan. Oke, dengan bermodalkan 350 perak sembuh. Jadi seperti itu teman-teman ya, sangat sederhana. Jadi kalau teman-teman punya AC, ini berlaku untuk semua merek ya teman-teman, berlaku untuk semua merek. Saya nggak fokus ke AC Daikin aja, AC Panasonic. Jadi saya juga ketemu merek yang sering ketemu, saya ketemu AC nasional, merek nasional itu produk Jepang juga. Jadi dia pada saat dinyalakan, tahu-tahu selang 2 jam dia mati sendiri gitu. Terus nggak tahu kenapa pas tunggu 2 jam setelahnya hidup sendiri gitu. Nah, itu kan bahaya teman-teman. Bahayanya apa? Pada saat kita tinggal keluar kota, nanti AC-nya hidup sendiri, nanti malah nggak dingin. Yang terjadi malah boros listrik juga. Kita lagi enak-enakan tidur, waktu sudah jam 12 malam, tahu-tahu AC-nya mati sendiri. Itu kan bikin gak nyaman. Dan saya sederhana sekali teman-teman, solusinya saya berikan sederhana sekali. Cuma bermodalkan tang. Kalau teman punya tang ya, kalau bagus tang lancip, tang buaya. Kalau enggak tang biasa nggak apa. Punya tang, syukur-syukur teman-teman punya solder. Biasanya kalau jiwa-jiwa Megaper kan punya solder, dia punya solder, dicabut pakai solder. Tapi kalau mau yang berbayar, ya teman-teman siapin 1.000 perak. Jadi teman-teman beli saya belum ngomong ya. Ininya bisa ya, man. Ininya bisa dibeli di tukang servis elektronik. Ini toko spare part banyak teman-teman. Spare part TV ini banyak. Dengan harga ya 1.000 dapat 4 nih teman. Kalau nggak 1.000 dapat 2 ini. Murah sekali teman-teman. Ini tombol, bilang aja tombol, bawa contohnya. Nah, sekali minta tolong dipasangin bang. Ntar juga dia sama dia dikasih, ntar ditolongin sama dia. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin cukup itu teman-teman ilmu hari ini yang bisa saya share. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kuncinya teliti dan tenang, jangan buru-buru. Kalau buru-buru nanti teman-teman nggak bisa ketemu masalahnya. Saya doakan agar teman-teman bisa menyelesaikan kasus ini dengan tuntas, dengan selesai dan bermodalkan minim rupiah, angka yang kecil. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.